Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang langkah apa yang pertama kali kita lakukan dalam penyusunan skripsi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu masalah penelitian kita, lalu kita tetapkan dulu judul dari penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu, yang ketiga, kita harus mencari referensi jurnal terkait dengan judul yang akan kita ambil untuk skripsi kita. Nah, setelah itu yang keempat, setelah kita menentukan judul jurnalnya, lalu kita setelah menentukan judul dan menemukan referensi terkait dengan judul penelitian kita, maka kita harus meresum dari referensi-referensi yang kita peroleh dalam bentuk matriks. Nah, kurang lebih untuk penyusunan matriksnya seperti ini. Di sini ada contoh judul penelitian, ada analisis metode Altman Z-score sebagai alat kebangkrutan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Studi empirisnya pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, di sini kan kita akan mengetahui metode Altman Z-score itu apa? Alat kebangkrutan tuh kayak gimana? Emang benar kalau Altman Z-score bisa mengukur alat kebangkrutan? Terus nilai perusahaan tuh apa? Nah, ini judul ini ditentukan setelah fenomena ditemukan. Jadi usahakan kita menemukan fenomena dulu, masalahnya dulu terletak di bagian apa, baru kita hubungkan dengan si judulnya. Jadi bukan judul dulu yang harus terbuat, tetapi fenomenanya dulu apa, baru kita ngambil ke judul. Nah, lalu setelah kita menentukan judul, lalu mencari referensi kurang lebih untuk jurnal yang dijadikan referensi 10 sampai 15. Syukur-syukur semakin banyak, tapi jangan terlalu banyak juga supaya kita tidak terlalu semakin banyak referensi yang kita gunakan, berarti semakin bagus dong untuk penelitian yang akan kita lakukan nanti di pembahasannya. Nah, setelah kita mengumpulkan 10, 15 sampai 20 jurnal tergantung kebutuhan kita, maka kita membuat resume dari masing-masing jurnal. Contoh jurnal yang pertama itu si penelitinya Sudianto. Maka di sini dicantumkan nama jurnal referensi yang pertama itu Sudianto, tahun jurnal tahun berapa, identitas jurnal itu nama jurnal yang menerbitkan si artikel kita. Nah, lalu yang ke judul artikel dari judul penelitian referensi yang kita gunakan. Setelah itu kita baca dulu si artikelnya. Lalu setelah itu kita di bab satunya kan bisa ketangkep dong di garis merahnya berapa, benang merahnya bagaimana untuk menentukan dari jurnal ini fenomenanya ini. Berarti setelah saya baca contohnya fenomena dari judul artikel ini, Altman Z-score digunakan untuk menggambarkan rasio. Terus di sini ada penjelasan seputar Altman, dan di sini karena tidak terlalu rinci masalah yang diambil dari judul itu. Nah, yang dikemukakan di bab 1 dari referensi terdahulu bisa kita parafrase ke dalam penelitian kita sebagai bahan referensi pendukung di bab 1 kita. Ini kita bisa ngambil dari sini ya. Lalu di selanjutnya ada kerangka pemikiran. Maka langsung ke bab 2. Ada kerangka pemikiran. Nah, kita baca lagi di kerangka pemikiran bagian si artikel yang dijadikan referensi oleh kita. Mereka bagaimana sih pola pikir yang mereka gunakan sehingga si Altman Z-score ini memiliki hubungan dengan dan bisa mengukur dengan alat kebangkrutan suatu perusahaan, sehingga kita bisa menemukan bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Sudianto kerangka berpikirnya seperti ini, kayak gitu. Terus populasinya yang digunakan contohnya di sini ada industri manufaktur, jumlahnya 120. Nah, lalu teknik pengambilan sampelnya menggunakan propulsive sampling. Nah, untuk teknik pengambilan sampel kan gimana yang akan kita buat, bisa menggunakan propulsive, bisa juga non probability sampling, bisa juga menggunakan random sampling, sistem sampling dan seterusnya. Itu tergantung kita mau menggunakan yang mana. Nah, dari hasil teknik pengambilan sampel yang kita lakukan terhadap populasi yang kita tentukan, itu kita bisa mendapatkan jumlah tepat untuk sampel yang akan kita teliti, karena sampel itu berbeda dengan populasi. Jadi contohnya industri manufaktur itu jumlahnya 120. Nah, penelitian kita itu tidak perlu meneliti semuanya, hanya mengambil beberapa saja.
Nah, data-data yang terambil untuk diteliti itu dinamakan dengan sampel, karena dengan 80 juga dikatakan cukup untuk mewakili si industri manufaktur. Nah, kenapa bisa dikatakan itu? Tergantung dengan jumlah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh kita. Nah, di sini kita harus tahu nih, di artikel yang dilakukan oleh Sudiatno, beliau menggunakan populasinya apa, berapa, lalu teknik pengambilan sampel yang menggunakan apa, sehingga sampel yang ditentukan menjadi berapa. Nah, ini harus diresum ya, sehingga buat menjadi gambaran kita dalam menyusun matriks penelitian kita. Nah, di sini metode penelitiannya menggunakan apa? Ada yang menggunakan deskriptif, ada juga yang menggunakan contoh jenis metode penelitian bisa diresum di bab 3-nya ya. Contoh jenis datanya ada yang data sekunder dan data primer, terusnya itu analisis data yang digunakannya menggunakan apa, lalu jenis penelitiannya itu menggunakan lebih ke mana, ada yang ke deskriptif, ada yang ke verifikatif, ada yang komparatif. Itu ada semuanya ada di metode penelitian. Nah, kita resum semuanya masukkan ke sana aja dulu untuk bab 3-nya. Nah, setelah itu ada uji hipotesis ya, karena kalau di S1 itu kita diharapkan mampu menguji skripsi yang akan kita tentukan dengan alat uji yang sudah ada, sehingga kita harus tahu alat ujinya itu uji hipotesisnya apa. Contohnya kalau judulnya itu pengaruh X terhadap Y, itu kan maka alat apa sih namanya analisis datanya menggunakan regresi sederhana ya. Nah, kalau variabelnya X-nya banyak itu regresi berganda. Lalu setelah itu kita tentukan nih untuk menguji hipotesis judul penelitian kita itu menggunakan uji hipotesis, uji T atau uji F yang kayak gitu. Setelah itu dari artikel yang kita telaah dari referensi yang Sudiatno itu, kita bisa melihat di bab 3-nya ya, di bagian metode penelitiannya biasanya ada overnya, ada over dari masing-masing variabelnya. Nah, ini kalau di Atma Z-score itu alat ukurnya, indikatornya itu menggunakan rumus seperti ini. Nah, kalau sepertinya variabel kita itu terdiri dari variabel X dan variabel Y, maka kita cari variabel yang berkaitan dengan X kita di beberapa jurnal. Contohnya ada yang tadi ya, Atma-Zekor X-nya itu rumusnya seperti ini. Nah, di referensi yang kedua yang kita gunakan itu yang kedua dengan nama peneliti yang berbeda, tahun yang berbeda, judulnya juga berbeda. Itu dia mengukur Atma Z-score itu menggunakan apa? Kita cantumkan di sini. Nah, di sini. Setelah itu over Y, kalau ada Y-nya kalau ada ya, kalau tidak ada juga nggak apa-apa, kosongkan aja. Tapi kalau ada dicantumkan X-nya menggunakan apa, berdasarkan referensi artikel yang kita dapatkan over Y-nya menggunakan apa untuk mengukur variabel Y yang si variabel Y-nya. Lalu di sini ada hasil, kurang lebih hasil yang kita temukan di bab 4-nya. Jadi dari artikel yang tadi kita gunakan, mereka menyatakan hasil penelitiannya bagaimana. Nah, ini kan bisa dicantumkan di sini. Nah, sehingga dari beberapa jurnal yang sudah beberapa artikel yang sudah kita resum di sini di gambaran matriksnya seperti ini, nanti kan akan ketahuan bahwa kalau penelitian saya jika berhubungan dengan Atma Z-score itu fenomenanya yang akan dibahas di bab 1 itu seputar ini. Lalu di kerangka pemikirannya, pola pemikirannya seperti ini. Nah, itu kan akan yang kita ketahui, yang tahu kita yang sebagai pembaca. Lalu untuk populasi teknik dan sampel kan tergantung subjek penelitian kita yang digunakan ya, sehingga pasti akan berbeda. Lalu metode penelitiannya juga pasti ada di sana di bab 3-nya. Kalau sepertinya analisis, hanya menganalisis menggunakan pendekatannya itu deskriptif karena kita menggambarkan. Tapi kalau pengaruh yang digunakan itu bukan hanya deskriptif tapi harus adanya verifikatif. Nah, kita mengetahui metode yang digunakannya
metode penelitian itu apa dari membaca jurnal, sehingga kita harus banyak-banyak membaca referensi si artikel. Maaf, bukan jurnal, artikel ya. Lalu hipotesisnya juga sama, cantumkan di sini. Oh, overnya nih, kan over itu kadang-kadang si variabel x-nya sama, tapi si antar peneliti itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, kita menetapkan bagaimana. Kita gunakan over yang sering digunakan oleh peneliti, maka itu yang dia katakan lebih akurat dibandingkan yang jarang digunakan oleh peneliti ya, kayak gitu ya. Begitupun juga yang over y-nya. Terus untuk hasil, nah hasil ini bisa mendukung penelitian kita, baik itu di bab 1, baik itu di kerangka pemikiran, baik itu di bab 4. Nah, semakin banyak referensi, semakin bagus. Berarti penelitian yang kita lakukan itu banyak pendukungnya. Lalu, dari matriks jurnal yang sudah buat, kita kan sudah mengetahui gambaran nih. Oh, berarti kalau kita membuat judul Atmaja Score seperti ini, dari mulai rancangan bab 1 sampai bab 3, ini sudah terbentuk. Tinggal kita membuat membuat karya ilmiah yang lebih panjang, yang lebih detail terkait dengan penjelasan skripsi yang akan kita buat. Nah, sebelum kita ke sana, berarti kan setelah meresum sekian banyak artikel, kita masukkan nih ke matriks penelitian skripsi kita. Di sini ada judulnya, kita menentukan judulnya apa. Contohnya di sini ada pengaruh kredit simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi. Contohnya ya, ini mah contoh, beda judul berarti. Nah, tapi nanti kalau kalian membuat skripsi, matriks yang ini, judul yang di sini itu sama dengan matriks skripsi kita. Ini mah saya mah hanya mencomot-comot dari hasil penelitian yang saya buat aja. Contohnya di sini pengaruh kredit simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi. Berarti di sini ada X-nya itu kredit simpan pinjam dan Y-nya pendapatan koperasi. Nah, di penyusunan skripsi yang ada di kampus kita, itu kan fenomena formatnya sudah ditentukan ya dari masing-masing kampus kayak gitu. Kurang lebih seperti ini, ada fenomena. Nah, fenomena kan di bab 1. Kita harus menentukan nih fenomena masalah yang akan dibahas oleh kita di skripsi kita tuh berkaitan dengan apa. Karena judulnya setelah kita menemukan fenomenanya, kita menentukan judul yang ini ya. Jadi penentuan judul ini dibuat setelah kita menemukan masalah. Nah, lalu ini kan menemukan masalah yang akan dijadikan. Terus setelah itu kan di bawah itu masih ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu harus linear dengan bahasa judul penelitian kita. Kalau judul penelitian kitanya itu pengaruh kredit simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi, berarti di sini si rumusan masalahnya kan ada yang bagaimana, menjelaskan dulu bagaimana variabel X1, X2 dan Y. Berarti bagaimana kredit simpan pinjam dan pendapatan koperasi pada bla 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 di sini. Lalu di sini bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau X-nya 2, kalau 1 ya berarti cuma 1. Bagaimana pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi. Nah, di tujuan penelitian pun harus sama. Harus menjawab apa yang dikatakan di rumusan masalah. Kalau di rumusan masalahnya bagaimana variabel X dan Y, berarti di sini tujuannya itu untuk menggambarkan variabel X dan Y. Berarti sama ya si kalimatnya. Berarti di sini juga untuk menggambarkan si kredit simpan pinjam dan pendapatan koperasi pada bla 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 bla. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh? Kan yang bagian kedua itu kita ingin mengetahui pengaruhnya. Berarti di sini tujuannya itu untuk menggambarkan pengaruh. Kalau pertanyaannya bagaimana, tujuannya itu menjadi menggambarkan. Tapi kalau pertanyaannya apakah, maka di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui. Nah, itu ya perbedaan dari kalimat tanya yang digunakan. Lalu di sini, nah setelah menentukan tujuan penelitian, nah kalau jumlah tujuan penelitian harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4, maka tujuan penelitian pun harus 4. Karena tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Sehingga kalau masalahnya ada 4, tujuannya juga harus ada 4. Setelah itu kita menyusun nih kerangka pemikiran. Berarti kan kalau setelah kita membaca dari beberapa referensi, udah kegambar dong kalau kredit simpan pinjam tuh bagaimana sih hubungannya terhadap pendapatan koperasi. Nanti pasti akan ketahuan pola pikir dari penelitian yang akan kita lakukan.
di sini ya. Kalau sepertinya di sini ada apa namanya, X-nya 1, berarti cuman ada pengaruh X1 terhadap Y. Nanti digambarkan oleh kita kerangka pemikirannya bagaimana. Tetapi kalau sepertinya penelitiannya itu X-nya 2, berarti kan ada yang secara parsial, ada yang secara simultan. Berarti di sini X1 ke Y-nya bagaimana kerangka berpikirnya, lalu X2 ke Y-nya bagaimana kerangka berpikirnya, dan X yang ketiga, X1 dan X2 secara simultan, secara bersamaan terhadap Y, kerangka pemikirnya bagaimana. Setelah itu di apa namanya, contoh kerangka berpikir itu nantinya pada akhirnya di sini menghubungkan ketika kalau secara parsial ya, ketika X itu tinggi, nanti ke Y-nya akan tinggi atau turun. Nah, itu kan hubungannya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau seperti yang positif, hubungan yang positif itu semakin tinggi X, maka akan semakin tinggi Y. Tetapi kalau hubungannya negatif, semakin tinggi X, itu Y-nya akan semakin turun. Jadi berlawanan kalau negatif itu. Nah, X2 juga sama. Nanti hubungannya apa? Kalau kita ingin menemukan hubungan dari X2 ke Y. Kalau positif berarti kan si X1-nya, X2-nya berpengaruh, kalau positif X2 meningkat, Y pun meningkat. Negatif kebalikannya, X2 meningkat, Y pun menurun. Lalu untuk yang simultan, nah kalau untuk simultan penjelasannya bersamaan. Contohnya si variabel Y itu akan meningkat jika X1 meningkat dan Y dan X2 meningkat. Jadi secara bersamaannya, jadi jangan membahas terpisah. Jangan membahasnya itu X1 meningkat ke Y akan meningkat, X2 meningkat ke Y juga akan meningkat. Tapi penjelasan yang simultan mah X1 dan ketika X1 meningkat dan X2 meningkat, maka akan berdampak pada Y yang akan meningkat kayak gitu. Nah, setelah kita menentukan kerangka pemikirannya, di sini ada hipotesis ya. Hipotesisnya tergantung dari penelitian kita. Kalau kita menelitinya itu hanya satu variabel, berarti hipotesisnya cuma ada satu, pengaruh X1 berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Y. Tapi kalau sepertinya variabelnya 2, berarti mengikuti hipotesisnya juga. Kayak yang ini kan kita menggunakannya variabel X-nya 2 ya. Berarti hipotesis yang pertama untuk menjawab yang pengaruh X1 ke Y-nya bagaimana. Berarti kalau hipotesisnya X1 berpengaruh terhadap Y contohnya. Lalu X2 juga sama. X2 berdampaknya memiliki hubungannya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Lalu di sini ada yang simultan. Berarti ada yang H3-nya. H3 itu X1 dan X2 berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap si Y-nya. Sehingga jumlah hipotesis pun itu sama dengan jumlah rumusan, dengan kerangka berpikir yang kita buat di bab 2. Lalu ada populasi, kita kan tergantung dengan kita menentukan subjeknya apa ya, termasuk dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan apa, sehingga jumlah sampelnya itu menjadi berapa. Dikemukakan di sana nanti di matriksnya. Lalu untuk metode analisis yang digunakan berdasarkan referensi yang kita lihat di sini, mereka banyaknya kalau berhubungan dengan judul penelitian kita, mereka menggunakan metode analisisnya menggunakan analisis apa. Di sini baru kita menentukan, oh banyak yang menggunakan regresi berganda, berarti sederhana, berarti kita menggunakan sederhana. Tapi kalau banyak yang menggunakan berganda, menjadi berganda. Atau kalau kita mau penelitian yang berpentingan, metode yang digunakan itu menggunakan metode pilot sample test, tergantung metode yang digunakan oleh referensi yang sudah kita buat. Kita tinggal ambil aja ya. Untuk ovarnya, nah untuk ovar juga sama kayak yang tadi ya. Setelah kita melihat dari berbagai macam referensi, mereka menggunakan X itu ovarnya apa. Nah, semakin ovar yang semakin banyak digunakan oleh peneliti itu ovar yang lebih baik kita gunakan di skripsi kita. Tinggal dipindahkan ke sini ovar X-nya menggunakan apa, ovar Y-nya menggunakan apa. Nah, ini untuk matriks penelitian yang dibuat sebelum kita menyusun skripsi. Nah, kalau sudah kegambar, udah fix, oh saya udah tahu nih bahwa penelitian kita yang seperti ini, cara untuk menganalisisnya kayak gini, menggunakan analisis data ini, uji hipotesisnya ini, dan nanti hasilnya itu barulah di bab 4. Dengan menyusun matriks ini
kita sudah membuat dari bab 1 sampai bab 3. Tinggal menjelaskan lebih detail saja di skripsi kita. Kurang lebih seperti itu ya untuk penyusunan matriksnya. Jadi kalau sudah kegambar dan sudah tersusun matriks penelitian ke skripsi kita, barulah kita masuk ke pembahasan bab 1, 2, 3, dan seterusnya.